Namaste, selamat datang kembali dengan kuliah meditasi persembahan Lucid Asram. Ya, kali ini kita bahas selanjutnya. Tadi yang pertama kan kita bahas tentang bahwa meditasi adalah proses kita berlatih untuk mengenali realita. Ya, kita mau mengenali realita lewat meditasi, dan realita itu berkaitan dengan kebenaran, dan kebenaran itu berkaitan dengan nanti bagaimana batin kita terbebaskan. Kenapa bisa begitu? Karena dengan kita salah melihat suatu kebenaran, maka kita akan melekat pada satu hal, ya, satu hal yang mempunyai sifat bukan nature-nya alam semesta, kita bertentangan, ya kita bakal menderita. Gitu ya. Nah, kalau berbicara dengan kebenaran, maka atau realita, maka ada sesuatu yang tidak benar, kan logikanya gitu ya, atau sesuatu yang sebutannya mungkin bukan benar tidak benar, tapi sebenarnya bahasanya maya sebutannya, atau ilusi. Ya, ilusinya seperti apa? Contoh ya, berarti sesuatu yang bukan realita, sesuatu yang bukan kebenaran, yang selama ini kita anggap kebenaran. Paling basic adalah tentang realita, tentang segala sesuatu, kebenaran tentang segala sesuatu. Ya, contohnya misalkan kebenaran, misalkan bunga, misalnya ya, contoh bunga. Ini bunga, ya, bunga mawar ini. Nah, bunga ini yang mana? Ini kan bunga mawar nih. Hakikatnya bunga mawar tuh yang mana? Yang ujung daunnya kah? Yang tangkainya kah? Atau yang mana? Kalau yang daun kan daun bunga mawar, tangkai bunga mawar. Tapi essence-nya dia, sejatinya dia yang mana? Kita nggak bakal bisa menemukan ternyata. Gitu ya. Ini bunga. Mau bunga apa lagi? Ini sebutannya apa? Toples, ya. Sejatinya toples itu yang mana? Yang mana ini? Tolong tunjuk, cari. Gitu loh. Nggak bisa menemukan. Gitu ya. Begitu juga sejatinya diri kita. Diri kita yang mana? Kita adalah otak kita, pikiran kita, tubuh kita. Yang essence sejatinya kita itu yang mana? Gitu loh. Kita nggak bisa menemukan gitu loh, yang seperti misalkan cincin, ya, misalkan cincin, sejatinya yang mana? Sejatinya yang ini kan kita nggak bisa menemukan gitu loh, bahwa kalau dicari ya nggak ketemu, atau bisa dibilang ya nggak ada. Jadi ilusi pertama yang paling mendasar adalah kebenaran yang paling mendasar, ya, yang harus kita kenali sebenarnya kebenaran tentang hakikat dari segala sesuatu, keberadaan segala sesuatu. Gitu loh. Kalau kebenaran itu aja belum kita kenali, ya belum kita ketahui, kita merasa bahwa ada identitas sejati dari segala hal. Misalkan aku ini tubuh ini aku, ini ada nih aku nih. Ya, kalau kita meyakini itu, kita nggak mau menggali lagi, kita merasa benar-benar ada, ini adalah aku. Ya, berarti kan di awalnya aja kita udah salah mengenai kebenaran. Nah, apa yang terjadi ketika salah mengenali bahwa identitas akunya aja salah, ya, maka kan kita melekati aku dengan tubuh ini. Misalnya saya melekatnya dengan tubuh ini. Nah, sifat-sifat semua yang ada di luar diri kita ini, ya, sifat-sifat dari segala keberadaan itu kan tidak ada yang tetap, gitu ya. Semuanya bergerak, berubah. Sedangkan ketika kita menganggap ada sesuatu identitas dalam diri kita ini, ya dia ada, gitu ya, tubuh ini misalkan dia ada, tapi tetap
ya kita melekati dengan kebenaran ini, gitu, maka ada dorongan namanya untuk apa ya, menjaga agar dia tetap aman, tetap tenang, tetap atau bahagia, ya gimana pun juga. Kalau identitasnya adalah melekat dengan tubuh, berarti kita akan menjaga tubuh ini, gitu loh. Kita akan melekati tubuh ini sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi dengan tubuh ini, kita khawatirnya luar biasa, karena kita merasa diri kita adalah ini. Kalau terjadi sesuatu, nanti ada sesuatu yang hilang, ada yang membuat kita tidak aman. Maka di situ ada proses ketika salah mengenali satu identitas, ya mau apapun itu, kita akan otomatis kita pasti melekat, gitu. Kenapa melekat? Karena sifatnya mau nggak mau dia tidak tetap, gitu loh. Kan tidak tetap, tapi kita kan khawatir jadinya, gitu. Kita khawatir, takut. Misalkan kalau melekatnya dengan tubuh kan ini bisa tua, bisa sakit, gitu ya. Kita anggap kita bisa mati, gitu ya. Dan ini bermasalah karena kebenaran itu yang salah, maka ya kita menderita, itu ya. Itu tubuh. Belum dari misalkan yang lebih halus, misalkan tentang ego, ya. Kita melekati dengan diri kita, dengan personality kita. Misalkan aku yang perfeksionis, orangnya sempurna. Nah, karena kita melekati aku, bahwa aku yang sempurna itu, sedangkan sifat segala sesuatu nih, ya, selalu berubah. Kita kan mengurus sesuatu nggak selalu bisa sempurna, bisa aja gagal gitu dari kesempurnaan. Maka kita menderita karena kita melekati identitas kita pada kesempurnaan itu, aku yang sempurna itu. Karena keberadaan aku yang ada ini, ya, sedangkan aku yang ada ini, yang kita anggap ada ini, dia sifatnya tidak tetap, gitu. Karena sifatnya tidak tetap, kita dorongannya adalah untuk menjaganya, ya, supaya aman, gitu ya, supaya bahagia, gitu. Karena nature kita mendorongnya seperti itu, gitu ya. Maka kemelekatan itulah yang membuat kita menderita, gitu loh. Nah, kemelekatan itu berawal dari salah mengidentifikasi hakikat dari segala sesuatu. Kalau teman-teman sudah salah di situ, ya, salah mengidentifikasi, itu nggak usah yang di diri, yang di luar diri juga semua, ya, salah. Teman-teman orang lain menilai orang lain, dia itu adalah X. Nah, itu nanti bisa jadi masalah, gitu ya. Ketika dia, orang kita sayang misalnya, ya, menghilang, pergi, menyakiti kita kecewa, gitu. Karena kita merasa dianya itu ada ya, ada akunya ada. Dan ketika dia berkata kasar ke aku, ada yang ada entitas yang berkata kasar, itu ada dia wujudnya, dan ada yang tersakiti, gitu loh. Jadi karena keberadaan dari sejati dari akunya ada, dianya ada, inilah yang membuat kita jadinya bisa kecewa, bisa menilai dianya karena dia ada, gitulah. Lapisan kedua nih, karena dia ada, maka dia pun bisa dinilai ada baik, ada buruk, gitu loh. Karena dari keberadaan tubuh, keberadaan meyakini bahwa aku adalah tubuh, aku adalah pikiran ini, maka nanti muncul lagi ilusi berikutnya. Ilusi berikutnya adalah aku dengan penilaian macam-macam, dia dengan penilaian macam-macam. Nanti dia bisa menyakitkan. Ini udah kompleks, gitu ya.
Maka ketika kita sebenarnya semua hal di luar ini, ya semua kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kehidupan ini, itu ya, itu membawa penderitaan, itu sudah pasti, gitu ya, membawa penderitaan. Karena mau di gimanain pun ya, sebenarnya itu semua adalah ilusi ya, mau yang mana paling benar, yang mana paling baik, itu semua udah pasti ilusi. Kenapa? Karena benar dan baik, sebelum kita ngomong dia benar, aku benar, dia salah, aku salah, ini seharusnya itu harusnya gini. Sebelum kita masuk ke situ, itunya itu mana? Ininya itu ada nggak? Itunya tuh ada nggak? Kalau itunya aja nggak ada, apalagi lapisan di luarnya, itu nggak usah didebatin lagi. Itu udah pasti ilusi, gitu loh. Ya, jadi ketika kita masih mengenali bahwa identitas aku, identitas dia, ini meja, kaca itu ada, ya, maksudnya dia sejatinya ada, keberadaannya ada, ya, maka akan masuk ke lapisan ilusi berikutnya. Yang sebenarnya nanti kalau ada diskusi, ada debat tentang kebenaran yang di lapisan berikutnya ini ya, benar dan salah, itu seharusnya gimana, itu sebenarnya nggak perlu diskusi panjang, karena kita belum menemukan kebenaran dari realitas sejati yang ini sesungguhnya, gitu loh. Yang dirinya aja, akunya nggak ada, ngapain ngomongin Effendi itu pintar apa bodoh? Effendinya aja nggak ada, gitu loh. Gitu ya, nggak usah ngomongin Presiden Jokowi itu baik atau buruk. Presiden Jokowinya itu yang mana? Ada nggak? Gitu. Jadi di kesempatan ini, yang video kedua ini, saya mau ngasih tahu bahwa itu ilusi. Segala hal yang perwujudan, semua yang berwujud ya, semua yang kita kenali ini semua ya, semua ilusi gitu deh, semua ilusi. Maka kita harus mengenali dahulu ya, sebelum kita berdebat, sebelum kita membicarakan tentang yang mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, ini adalah bla 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 bla, itu adalah bla bla bla. Kita coba menggali ke dalam, mengenali ini itu yang mana, di mana, ini itu apa, ya, ini itu di mana, ini itu yang mana. Ya, kalau aku ya aku itu yang mana, akunya yang mana. Kalau dia ini yang mana. Kalau ini yang mana. Itu dulu. Kalau kita sudah mengenali bahwa akunya nggak ada, dianya nggak ada, hakikatnya nggak ada, apakah perlu lagi untuk kita mendebatkan bahwa adanya kebenaran yang relatif itu? Oh, dia benar, aku salah, dia benar. Sebenarnya perdebatan itu hanyalah memperlihatkan bahwa kita tidak mengenali bahwa kebenaran sejati itu apa, gitu ya. Tapi boleh nggak kita berdebat? Boleh nggak kita ngomongin soal kebenaran yang relatif itu? Ya tentu boleh, gitu loh, tentu boleh. Ya karena nanti kita akan belajar lagi ya, lebih dalam lagi, kenapa, apa tujuannya, kenapa seperti ini, kenapa ada kebenaran relatif, gitu ya. Nanti kita diskusi lebih dalam lagi, tapi step by step. Jadi saya mengenali dulu bahwa ini loh, bahwa intinya ini semua ilusi nih, yang semua kita diskusikan ilusi nih, gitu loh ya. Sampai kalau saya ngomong, ayolah kita berlatih supaya kita terbebaskan dari penderitaan. Yang saya ngomong ini supaya kita tercerahkan. Yang saya ngomongin ini ilusi. Berarti kenapa? Karena saya berbicara tentang bahwa adanya aku yang harus tercerahkan, sedangkan akunya itu nggak ada.
Nah, ketika saya ngomong seperti itu, sebenarnya saya ngomongin ilusi, gitu loh. Nah, tapi kenapa kok ada topik-topik yuk jalan menuju pencerahan, gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam. Tapi intinya teman-teman paham dulu nih, sepakat dulu nih bahwa memang hakikatnya, sejatinya, eh, inti atau sejati dari segala hal itu yang nggak ada. Keberadaan dari segala hal itu yang nggak ada. Sehingga ya di lapisan ilusi berikutnya itu ya nggak usah ditanya lagi, nggak usah didiskusikan lagi. Jadi di awal ini harus menguatkan iman kita untuk mengenali coba hakikat dari segala sesuatu ini apa. Itu yang mau kita coba gali. Ada nggak? Itu ya. Kalau kita mengenali bahwa hakikat dari segala sesuatu ya emptiness, nggak ada. Ya apalagi yang harus perdebatkan gitu loh ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Tentu belajarnya jangan setengah-setengah, karena ini baru saya 2 video ya. Nanti satu kesatuan utuh kuliah meditasi ini nggak bisa teman-teman buat kesimpulan gitu ya. Baru sepotong-sepotong karena ini nanti luas sekali ya sudut pandangnya. Oke, terima kasih. Selamat direnungi. Kalau ada pertanyaan silakan masuk ke grup, silakan bertanya ya. Semoga materi ini bisa bawa penerangan buat kita semua. Namaste.